Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal dengan pesantren-pesantrennya, hiduplah beberapa orang yang tidak pernah menyangka bahwa takdir mereka akan bertemu dalam sebuah peristiwa yang kemudian menjadi pembicaraan banyak orang. Yang pertama adalah Fajar Ramadan, seorang santri berusia 19 tahun. Tubuhnya tidak terlalu besar, pakaiannya sederhana, dan kehidupannya jauh dari kemewahan. Sejak kecil, Fajar hidup bersama ibunya yang berjualan gorengan di pinggir jalan setelah ayahnya meninggal dunia karena sakit. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Fajar dikenal sebagai pemuda yang rendah hati, rajin beribadah, dan tidak pernah mengeluh tentang keadaan hidupnya. Yang kedua adalah Raka Prasetyo, seorang atlet nasional yang namanya sedang berada di puncak popularitas. Berbagai kejuaraan telah ia menangkan. Wajahnya sering muncul di televisi, media sosial, dan berbagai iklan olahraga. Banyak orang mengaguminya karena prestasinya, tetapi kesuksesan yang datang terlalu cepat perlahan membuat Raka berubah. Ia mulai merasa dirinya lebih hebat dibanding orang lain. Yang ketiga adalah Kiai Hashim, pengasuh pesantren tempat Fajar belajar. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, namun sorot matanya selalu menenangkan siapa saja yang berbicara dengannya. Banyak orang menghormatinya bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Dan yang terakhir adalah Siti Aminah, ibu Fajar. Seorang wanita sederhana yang setiap hari bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan demi membiayai anak sematawayangnya menuntut ilmu. Sebelum cerita ini berlanjut, jika kalian suka kisah-kisah penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan sekarang, coba tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Pagi itu udara terasa sejuk. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika suara adzan subuh mulai mengalun dari masjid pesantren. Fajar Ramadan sudah bangun bahkan sebelum adzan berkumandang. Seperti biasa, ia mengambil air wudhu lalu berjalan menuju masjid dengan langkah tenang. Bagi Fajar, kehidupan pesantren adalah kehidupan yang ia syukuri setiap hari. Meski sering harus menahan keinginan seperti anak muda lainnya, ia tidak pernah merasa miskin. Karena menurutnya, seseorang baru benar-benar miskin ketika kehilangan rasa syukur. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, para santri kembali ke asrama. Namun Fajar tidak langsung kembali. Ia duduk di teras masjid sambil membuka kitab yang mulai usang di beberapa bagian. Sinar matahari pagi perlahan menyentuh halaman kitab itu. Fajar membaca dengan penuh perhatian. Di saat yang sama, ratusan kilometer dari sana, Raka Prasetyo sedang berada di dalam mobil mewah yang melaju menuju kota tempat pesantren itu berada. Hari itu ia dijadwalkan menghadiri sebuah acara olahraga nasional yang digelar pemerintah daerah. Sebagai atlet nasional yang sedang terkenal, kehadirannya menjadi daya tarik utama. Sepanjang perjalanan, ponsel Raka tidak berhenti berbunyi. Ucapan selamat, undangan, permintaan foto, dan berbagai pujian. Semua itu membuat senyum di wajahnya semakin lebar. Aku bilang juga apa, katanya kepada manajernya yang duduk di sebelah. Di daerah kecil seperti ini, pasti mereka heboh kalau ada atlet nasional datang. Manajernya hanya tersenyum tipis. Ia sudah cukup lama mengenal Raka. Dan belakangan ia mulai melihat perubahan yang tidak ia sukai. Aku cuma berharap kamu tetap rendah hati, Ka. Raka tertawa kecil. Rendah hati itu penting sebelum sukses. Setelah sukses, orang menghargai prestasi. Manajernya tidak menjawab. Ia hanya menoleh keluar jendela. Sementara itu, di pesantren, Kiai Hashim baru saja menerima surat undangan dari panitia acara olahraga tersebut. Panitia berharap beberapa santri ikut membantu acara sebagai relawan. Kiai Hashim tersenyum. Bagus, katanya. Santri juga perlu belajar berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa santri yang mendengar kabar itu tampak antusias. Termasuk Fajar. Bukan karena ingin bertemu atlet terkenal. Melainkan karena ia senang jika bisa membantu. Siang harinya, para relawan dari pesantren mulai diberangkatkan menuju lokasi acara. Gedung olahraga kota tampak ramai. Spanduk besar terpampang di berbagai sudut. Nama Raka Prasetyo terlihat paling mencolok. Ketika rombongan santri tiba, banyak orang sudah memenuhi area tersebut. Sebagian besar ingin melihat langsung sang atlet nasional. Fajar membantu mengangkat kursi. Menyusun perlengkapan. Membantu panitia yang kewalahan. Ia bekerja tanpa banyak bicara.
Keringat mulai membasahi dahinya. Namun ia tetap tersenyum. Beberapa jam kemudian, suara sorak-sorai terdengar dari pintu utama gedung. Raka Prasetyo akhirnya datang. Mobil mewah berhenti. Puluhan orang langsung mengerubunginya. Kamera menyala dari berbagai arah. Raka melambaikan tangan dengan penuh percaya diri. Senyumnya lebar. Seolah ia adalah pusat dunia. Saat berjalan menuju ruang utama, matanya sempat menangkap pemandangan beberapa santri yang sedang bekerja mengangkat perlengkapan. Salah satunya adalah Fajar. Baju santri yang mulai pudar. Sandal murah. Dan wajah yang berkeringat. Raka melirik sekilas lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum ramah. Melainkan senyum meremehkan. Ia terus berjalan. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah kejadian kecil membuat langkah mereka bertemu. Fajar sedang membawa tumpukan kotak perlengkapan ketika salah satu panitia memanggilnya dari belakang. Karena menoleh sesaat, bahunya tanpa sengaja menyenggol Raka yang sedang berjalan berlawanan arah. Satu kotak jatuh ke lantai. Isi di dalamnya berserakan. Suasana langsung hening. Fajar segera menunduk. "Maaf, Mas. Saya tidak sengaja." Namun Raka tidak langsung menjawab. Ia melihat bajunya yang sedikit terkena debu dari kotak tersebut. Lalu ia menatap Fajar dari atas ke bawah. Tatapan yang membuat beberapa orang di sekitar mulai merasa tidak nyaman. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, peristiwa yang akan mengubah hari tersebut baru saja dimulai. Raka Prasetyo mengibaskan tangannya pelan pada bagian baju yang terkena debu. Tatapannya masih tertuju pada Fajar Ramadan yang sedang berjongkok mengumpulkan isi kotak yang berserakan. Beberapa orang yang berada di sekitar mulai memperhatikan. Awalnya mereka mengira kejadian itu akan selesai dengan permintaan maaf sederhana. Namun ekspresi wajah Raka menunjukkan hal yang berbeda. Kalau jalan pakai mata, ucap Raka dingin. Fajar mengangkat wajahnya. "Maaf, Mas. Saya benar-benar tidak sengaja." Raka tertawa kecil. Bukan tawa yang hangat. Melainkan tawa yang terdengar merendahkan. "Ya, saya tahu. Biasanya orang yang tidak terbiasa berada di acara besar memang suka panik." Suasana mulai terasa tidak nyaman. Beberapa panitia saling berpandangan. Fajar memilih diam. Ia kembali mengumpulkan barang-barang yang jatuh. Namun Raka belum berhenti. "Apa semua santri di sini seperti ini?" Salah satu panitia langsung mencoba menengahi. "Sudahlah, Mas Raka. Tidak ada yang rusak." Namun Raka mengangkat tangannya. "Tidak. Saya cuma heran." Matanya kembali menatap Fajar. "Kalian datang membantu acara olahraga, tapi kelihatannya tidak ada yang paham disiplin kerja." Kalimat itu membuat beberapa relawan santri mulai menundukkan kepala. Bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena mereka merasa dihina. Fajar berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang. "Maaf sekali lagi, Mas." Bukannya selesai, Raka justru semakin merasa berada di atas angin. Mungkin karena selama beberapa tahun terakhir, hampir semua orang yang ditemuinya selalu memujinya. Jarang ada yang berani berbeda pendapat. Jarang ada yang membuatnya merasa perlu mengendalikan ego. Maaf tidak selalu menyelesaikan masalah. Fajar hanya mengangguk. "Baik, Mas." Jawaban singkat itu justru membuat Raka semakin kesal. Karena ia tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan diri. Fajar hanya tetap tenang. Dan entah kenapa, ketenangan itu membuat Raka merasa tidak nyaman. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya memperhatikan kejadian tersebut. Ia adalah salah satu pelatih senior yang diundang dalam acara itu. Namanya Pak Surya. Ia mengenal dunia olahraga lebih dari 30 tahun. Dan ia mengenal Raka sejak masih remaja. Pak Surya menghela napas panjang. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana ketenaran mulai mengubah murid yang dulu pernah ia banggakan. Sementara itu, acara utama akhirnya dimulai. Ratusan penonton memenuhi tribun. Suara musik bergema di dalam gedung. Berbagai cabang olahraga diperkenalkan. Para atlet melakukan demonstrasi kemampuan mereka. Raka menjadi bintang utama. Ketika namanya dipanggil,
Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Ia berjalan ke tengah arena dengan percaya diri. Sorot lampu mengarah kepadanya. Kamera mengikuti setiap langkahnya. Raka tersenyum bangga. Inilah dunia yang ia sukai. Dunia yang membuat semua orang memandangnya dengan kagum. Di sisi lain arena, para relawan termasuk Fajar masih sibuk membantu jalannya acara. Mereka memastikan kebutuhan peserta terpenuhi, merapikan perlengkapan, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Saat itulah panitia utama naik ke atas panggung. Selain demonstrasi dari para atlet nasional, katanya melalui mikrofon, hari ini kita juga akan mengadakan sesi tantangan persahabatan. Penonton langsung bersorak. Raka tersenyum. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian dalam acara seperti ini. Panitia melanjutkan. Kami akan mengundang beberapa peserta dari penonton untuk mencoba tantangan sederhana bersama atlet nasional. Sorak-sorai semakin keras. Beberapa orang langsung mengangkat tangan. Acara berlangsung meriah. Satu persatu peserta maju. Raka menang dengan mudah. Penonton tertawa dan bertepuk tangan. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak ada dalam susunan acara. Salah satu panitia mendekati panggung dan berbisik kepada pembawa acara. Pembawa acara terlihat terkejut. Lalu tersenyum. Menarik sekali. Ia kembali menghadap penonton. Kami baru mendapat informasi bahwa di antara relawan yang hadir hari ini ada seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Raka mengangkat alis. Penonton mulai penasaran. Katanya orang ini pernah beberapa kali menjuarai kompetisi tingkat provinsi saat masih sekolah. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa? Atlet juga? Peserta mana? Pembawa acara tersenyum lebar. Namanya Fajar Ramadan. Fajar yang sedang memindahkan kursi langsung membeku. Ia tidak menyangka namanya disebut. Teman-teman santrinya juga terkejut. Raka tertawa kecil dari atas arena. Santri itu? Pembawa acara melanjutkan. Kami mendapat informasi bahwa Fajar memiliki kemampuan luar biasa dalam olahraga ketangkasan dan bela diri tradisional. Suasana langsung berubah. Raka menyilangkan tangan di dada. Wajahnya menunjukkan keraguan yang sangat jelas. Serius? Katanya sambil tersenyum tipis. Penonton mulai memperhatikan Fajar. Fajar sendiri terlihat tidak nyaman. Ia tidak pernah suka menjadi pusat perhatian. Apalagi di depan ribuan orang. Panitia menghampirinya. Mas Fajar, mau mencoba? Fajar menggeleng pelan. Saya cuma relawan, Pak. Namun dari atas arena, suara Raka terdengar cukup keras untuk didengar banyak orang. Kalau memang hebat, kenapa takut? Suasana langsung hening. Fajar perlahan menoleh. Tatapannya bertemu dengan Raka. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu hari itu. Dan di mata Raka, masih ada senyum meremehkan yang sama seperti sebelumnya. Sementara di tribun, ribuan pasang mata kini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tanpa disadari Raka. Hanya beberapa menit lagi, seluruh pandangannya tentang santri sederhana itu akan mulai berubah. Fajar Ramadan berdiri diam di tempatnya. Suara ribuan orang di dalam gedung olahraga perlahan mereda. Semua mata kini tertuju kepadanya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut menghadapi tantangan. Melainkan karena ia tidak suka menjadi tontonan. Sejak kecil, Kiai Hashim selalu mengajarkannya satu hal. Kalau punya kemampuan, jangan jadikan itu alat untuk mencari pujian. Kalimat itu terus teringat di kepalanya. Panitia kembali mendekat. Mas Fajar, tidak harus kalau memang tidak berkenan. Fajar hampir mengangguk. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara Raka kembali terdengar. Kita semua sudah menunggu. Nada suaranya terdengar santai. Tetapi cukup jelas mengandung sindiran. Atau mungkin cerita tentang prestasi itu cuma dilebih-lebihkan? Beberapa penonton mulai berbisik. Fajar menundukkan pandangan sesaat. Lalu ia mengangkat kepala. Tatapannya tenang. Saya tidak punya apa-apa yang perlu dibuktikan, Mas. Kalimat itu sederhana. Tapi justru membuat suasana menjadi semakin hening. Raka tersenyum tipis. Orang yang benar-benar mampu biasanya tidak menghindar.
Pak Surya yang duduk di barisan tamu kehormatan mulai terlihat tidak nyaman. Ia tahu persis kemana arah percakapan ini. Dan ia juga tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Beberapa tahun lalu, sebelum memilih mondok di pesantren, Fajar memang pernah mengikuti berbagai kompetisi olahraga tingkat daerah. Namun bukan itu yang membuat Pak Surya khawatir. Yang membuatnya khawatir adalah kemampuan yang dimiliki Fajar jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Di sisi arena, salah satu panitia berbisik kepada Fajar. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Fajar diam beberapa detik. Lalu matanya melihat ke arah tribun. Di sana ia melihat banyak anak-anak. Banyak santri muda. Dan banyak orang yang mulai memandang rendah hanya karena penampilannya. Bukan karena dirinya. Tetapi karena apa yang mereka pikirkan tentang seorang santri miskin. Fajar menarik napas panjang. Lalu ia berkata pelan. Kalau hanya untuk persahabatan, saya bersedia. Seketika tepuk tangan terdengar. Penonton bersorak. Pembawa acara tersenyum lebar. Baik. Mari kita sambut Fajar Ramadan. Fajar berjalan menuju arena. Langkahnya tenang. Tidak ada gaya. Tidak ada ekspresi ingin dipuji. Hanya seorang pemuda sederhana berjalan di tengah sorotan lampu. Raka memperhatikannya. Lalu tertawa kecil kepada beberapa atlet lain. Ini akan cepat selesai. Salah satu atlet di dekatnya tidak menjawab. Entah kenapa, ia justru mulai penasaran. Ketika Fajar sampai di arena, pembawa acara menjelaskan bahwa tantangan pertama adalah tes ketangkasan. Sebuah rangkaian rintangan telah dipasang. Biasanya digunakan untuk menguji kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Raka sudah mencobanya sebelumnya. Dan mencatat waktu yang sangat baik. Penonton kembali bersemangat. Siap? Tanya pembawa acara. Raka mengangguk mantap. Fajar juga mengangguk. Peluit berbunyi. Raka maju lebih dulu. Ia bergerak cepat. Melompati rintangan. Melewati lintasan. Menjaga keseimbangan dengan sangat baik. Tepuk tangan memenuhi gedung. Saat ia menyelesaikan lintasan, waktunya mendapat sorakan kagum. Salah satu komentator bahkan mengatakan bahwa hasil itu mendekati standar atlet profesional. Raka tersenyum bangga. Kemudian giliran Fajar. Ia berdiri di garis start. Tidak ada ekspresi tegang. Tidak ada ekspresi percaya diri berlebihan. Hanya tenang. Peluit berbunyi. Dan dalam hitungan detik, seluruh suasana mulai berubah. Fajar bergerak. Bukan cepat. Melainkan sangat cepat. Tubuhnya meluncur melewati rintangan dengan gerakan yang nyaris tanpa kesalahan. Setiap langkah terasa ringan. Setiap lompatan terlihat efisien. Tidak ada energi yang terbuang. Tribun yang awalnya ramai perlahan mulai sunyi. Orang-orang mulai berdiri dari kursinya. Raka yang tadi tersenyum kini perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya mulai berubah. Fajar terus bergerak. Melewati satu rintangan. Dua rintangan. Tiga rintangan. Tanpa satu kesalahan pun. Ketika ia mencapai garis akhir, suara timer elektronik berbunyi. Lalu angka hasil muncul di layar besar. Seluruh gedung terdiam. Benar-benar terdiam. Beberapa orang bahkan mengucek mata mereka sendiri. Karena waktu yang dicatat Fajar bukan hanya lebih baik dari peserta lain. Bukan hanya lebih baik dari atlet daerah. Tetapi secara mengejutkan, jauh lebih cepat daripada catatan waktu Raka. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Pembawa acara sampai lupa memegang mikrofon. Komentator saling menatap. Dan Raka hanya berdiri membeku. Sementara Fajar sendiri terlihat bingung melihat reaksi semua orang. Baginya, itu hanyalah lintasan biasa. Ia bahkan tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Kemudian tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya dari satu sudut. Lalu sudut lain. Dan dalam hitungan detik, seluruh gedung bergemuruh. Sorakan memenuhi arena. Bukan untuk atlet nasional. Melainkan untuk santri sederhana yang beberapa saat lalu diremehkan banyak orang. Raka merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kaget. Benar-benar kaget.
Namun tantangan hari itu ternyata belum selesai. Karena panitia yang kini sama terkejutnya dengan penonton baru saja berdiskusi cepat di pinggir arena. Dan keputusan yang mereka ambil sesaat kemudian akan membuat keadaan menjadi jauh lebih menegangkan daripada sebelumnya. Panitia berkumpul di sudut arena sambil berbicara cepat. Beberapa kali mereka melihat ke arah Fajar. Beberapa kali pula mereka melihat ke arah Raka. Di tribun, penonton masih membicarakan hasil yang baru saja muncul di layar besar. Tidak sedikit yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Video Fajar yang menyelesaikan lintasan dengan kecepatan luar biasa mulai beredar bahkan sebelum acara selesai. Sementara itu, Raka Prasetyo masih berdiri di tempat yang sama. Ia berusaha mempertahankan ekspresi tenangnya. Namun siapapun yang memperhatikan dengan saksama bisa melihat perubahan di wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, rasa percaya dirinya sedikit terguncang. Pembawa acara akhirnya kembali memegang mikrofon. Baik, hadirin sekalian. Suara riuh perlahan mereda. Kami mendapat usulan menarik dari para pelatih yang hadir hari ini. Penonton langsung kembali fokus. Pembawa acara tersenyum. Karena hasil tadi sangat mengejutkan, kami ingin mengadakan satu tantangan tambahan. Sorakan terdengar dari berbagai arah. Raka menoleh. Fajar juga menoleh. Tantangan ini bukan soal kekuatan. Bukan soal siapa yang paling terkenal. Tapi soal kemampuan, fokus, dan pengendalian diri. Pak Surya yang duduk di kursi tamu mulai memahami arah pembicaraan itu. Ia menghela napas pelan. Jadi mereka benar-benar mau melakukannya. Gumamnya. Pembawa acara melanjutkan. Kami akan mengadakan demonstrasi bela diri tradisional dan ketangkasan reaksi. Ribuan pasang mata langsung tertuju kepada Fajar. Karena sebagian besar penonton baru mengetahui bahwa santri sederhana itu ternyata memiliki kemampuan lain. Raka tersenyum tipis. Kali ini bukan senyum meremehkan seperti sebelumnya. Melainkan senyum seseorang yang ingin merebut kembali harga dirinya. Ia mengambil mikrofon yang disodorkan panitia. Kalau memang Mas Fajar bersedia, saya juga bersedia. Sorakan kembali terdengar. Fajar tampak tidak nyaman. Ia melangkah mendekati panitia. Pak, saya tidak ingin membuat ini seperti pertandingan. Panitia tersenyum. Bukan pertandingan, Mas. Hanya demonstrasi. Fajar diam. Dalam hatinya, ia sebenarnya ingin kembali ke tugas relawannya. Ia tidak datang untuk menjadi pusat perhatian. Namun ia juga tidak ingin dianggap menolak karena takut. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik. Sorak penonton kembali memenuhi gedung. Beberapa menit kemudian, arena disiapkan. Di tengah lapangan dipasang beberapa alat latihan. Pelatih-pelatih senior ikut turun untuk mengawasi. Pak Surya berdiri di sisi arena dengan tangan terlipat. Wajahnya serius. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Dulu, sebelum masuk pesantren, Fajar pernah berlatih bersama salah satu guru bela diri tradisional yang sangat dihormati. Namun setelah mondok, Fajar hampir tidak pernah menunjukkan kemampuannya lagi. Bukan karena lupa. Tetapi karena ia tidak merasa perlu. Di arena, tantangan pertama dimulai. Beberapa bola kecil akan dilemparkan secara acak dari berbagai arah. Peserta harus menangkap atau menghindarinya secepat mungkin. Raka maju lebih dulu. Ia tampil cukup baik. Kecepatan reaksinya memang di atas rata-rata. Penonton bertepuk tangan. Kemudian giliran Fajar. Ia berdiri tenang. Kedua tangannya rileks di samping tubuh. Pelatih memberi aba-aba. Lemparan pertama datang. Fajar menangkapnya tanpa melihat langsung. Lemparan kedua. Tertangkap lagi. Lemparan ketiga dari arah belakang. Tubuhnya bergerak sedikit. Bola itu kembali berada di tangannya. Tribun mulai sunyi. Semakin lama, semakin sunyi. Karena apa yang mereka lihat terasa tidak biasa. Bukan hanya cepat. Tapi seolah tubuh Fajar bergerak secara alami tanpa berpikir. Lemparan demi lemparan datang. Dan tidak satu pun mengenai dirinya. Ketika sesi itu selesai, salah satu pelatih sampai tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Astaga! Penonton kembali bertepuk tangan. Namun kali ini tepuk tangan itu berbeda. Mereka mulai kagum.
Benar-benar kagum. Raka berdiri sambil memperhatikan. Senyumnya mulai menghilang. Di dalam dirinya muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Siapa sebenarnya santri ini? Kemudian tantangan berikutnya diumumkan. Dan inilah yang membuat suasana berubah drastis. Salah satu pelatih senior berdiri di tengah arena. Karena ini demonstrasi bela diri, kami akan menunjukkan teknik pengendalian lawan tanpa menyakiti. Penonton langsung antusias. Pelatih lalu menoleh kepada Raka. Mas Raka, silakan. Raka maju. Demonstrasi berlangsung cukup baik. Ia menunjukkan teknik yang pernah dipelajarinya sebagai bagian dari latihan atletik. Penonton memberi tepuk tangan. Lalu pelatih menoleh ke arah Fajar. Mas Fajar. Fajar berjalan ke tengah arena. Wajahnya masih tenang seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk pamer. Pelatih yang berdiri di depannya adalah pria berbadan besar dan berpengalaman puluhan tahun. Siap? Tanya pelatih. Fajar mengangguk hormat. Detik berikutnya, pelatih bergerak. Cepat. Sangat cepat. Beberapa penonton bahkan terkejut melihat kecepatan pria seusianya. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh arena kembali membeku. Dalam satu gerakan yang nyaris tidak terlihat jelas oleh mata awam, Fajar memutar posisi tubuhnya, mengalihkan tenaga lawan. Dan dalam sekejap, pelatih itu sudah kehilangan keseimbangan tanpa terluka sedikit pun. Gerakannya begitu halus sampai sebagian penonton tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya melihat seorang pelatih senior yang terkenal kuat tiba-tiba tidak mampu menguasai situasi. Hening. Benar-benar hening. Lalu terdengar suara pelatih itu sendiri. Suara yang penuh kekaguman. Luar biasa. Kalimat itu keluar dari mulut seseorang yang puluhan tahun mengajar bela diri. Dan ketika kata-kata itu terdengar melalui mikrofon arena, wajah Raka Prasetyo akhirnya berubah sepenuhnya. Karena untuk pertama kalinya hari itu, ia mulai menyadari bahwa orang yang sejak pagi ia remehkan mungkin berada pada tingkat kemampuan yang bahkan belum pernah ia pahami sebelumnya. Fajar Ramadan berdiri tenang di tengah arena. Sementara itu, seluruh gedung olahraga masih tenggelam dalam keheningan. Bahkan setelah tepuk tangan mulai terdengar, banyak orang masih saling memandang seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pelatih senior yang tadi melakukan demonstrasi perlahan berdiri kembali. Ia menatap Fajar beberapa saat. Lalu, di hadapan ribuan orang, ia mengangkat tangan Fajar tinggi-tinggi. Bakat seperti ini sangat langka, katanya melalui mikrofon. Tapi yang lebih langka lagi adalah kerendahan hati yang dimilikinya. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Fajar terlihat tidak nyaman menerima pujian sebesar itu. Ia hanya menundukkan kepala dengan hormat. Di sisi arena, Raka Prasetyo berdiri membeku. Sorak-sorai yang biasanya selalu mengiringi namanya kini terasa jauh. Bukan karena orang-orang berhenti menghormatinya, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia dipaksa melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia teringat bagaimana pagi tadi ia memandang Fajar. Ia teringat senyum meremehkan yang ia berikan. Ia teringat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan kini, semua kata-kata itu terasa seperti tamparan yang kembali kepadanya. Pak Surya memperhatikan dari kejauhan. Ia bisa melihat pergulatan yang sedang terjadi dalam diri mantan muridnya itu. Dan ia tahu, terkadang kekalahan terbesar seseorang bukan ketika ia kalah dari orang lain, melainkan ketika ia menyadari kesalahan dalam dirinya sendiri. Acara sebenarnya bisa saja berakhir di sana. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi. Raka mulai berjalan menuju tengah arena. Langkahnya pelan. Tidak ada lagi senyum percaya diri yang berlebihan. Tidak ada lagi sikap seolah dirinya lebih tinggi dari orang lain. Penonton memperhatikannya. Fajar juga menoleh. Raka berhenti tepat di depan Fajar. Mikrofon masih berada di tangannya. Suasana kembali hening. Semua orang menunggu. Dan kemudian Raka melakukan sesuatu yang membuat seluruh gedung terdiam. Ia menundukkan kepalanya. Boleh saya bicara? Fajar terlihat bingung. Namun ia mengangguk pelan. Raka menarik napas panjang. Suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya. Lebih jujur. Lebih manusiawi. Sejak pagi saya sudah beberapa kali meremehkan Mas Fajar.
Tribun langsung sunyi. Tidak ada satu suara pun. Saya menilai seseorang dari pakaian, dari penampilan, dan dari keadaan hidupnya. Raka menelan ludah. Saya pikir karena saya atlet nasional, saya lebih hebat dari orang lain. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya salah. Kalimat itu menggema di seluruh gedung. Tidak ada yang menyangka seorang atlet nasional yang terkenal akan mengucapkan itu di depan ribuan orang. Raka melanjutkan. Hari ini saya belajar sesuatu yang sangat mahal. Ia menatap Fajar. Ternyata kemampuan tidak selalu memakai pakaian mahal. Ternyata kebesaran tidak selalu muncul di televisi. Ternyata orang yang benar-benar kuat seringkali justru yang paling rendah hati. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Namun Raka belum selesai. Ia menghadap seluruh penonton. Dan saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Mas Fajar. Suasana menjadi semakin emosional. Fajar terlihat tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Raka menundukkan kepala sekali lagi. Maafkan saya. Kalimat itu keluar dengan tulus. Fajar memandangnya beberapa saat. Kemudian senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sederhana. Senyum yang sama seperti saat ia membantu mengangkat kursi pagi tadi. Saya sudah memaafkan dari tadi, Mas. Jawaban itu membuat banyak orang tersentuh. Karena tidak ada nada dendam. Tidak ada keinginan membalas. Tidak ada rasa ingin mempermalukan balik. Hanya ketulusan. Raka menatap Fajar. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa lebih kecil sekaligus lebih lega. Tepuk tangan memenuhi seluruh gedung. Sebagian orang bahkan berdiri dari kursinya. Bukan karena kemenangan dalam pertandingan. Melainkan karena mereka baru saja menyaksikan kemenangan yang lebih besar. Kemenangan atas kesombongan. Beberapa saat kemudian, Kiai Hashim yang sejak tadi mengikuti acara melalui siaran langsung di pesantren tersenyum pelan. Salah satu santri bertanya, Kiai, apakah Fajar memang hebat? Kiai Hashim tersenyum. Yang membuatnya hebat bukan kemampuannya. Kalau begitu apa, Kiai? Kiai Hashim menatap layar. Lingkungan bisa membuat seseorang kuat. Latihan bisa membuat seseorang hebat. Tapi hanya hati yang baik yang bisa membuat seseorang tetap rendah hati ketika memiliki semuanya. Matahari mulai turun di ufuk barat ketika acara berakhir. Orang-orang masih membicarakan kejadian itu. Video-video mulai menyebar ke berbagai media sosial. Bukan video kemenangan atlet. Bukan video demonstrasi kemampuan. Melainkan video saat seorang atlet nasional mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seorang santri miskin yang ia remehkan. Dalam hitungan hari, video itu menjadi viral. Jutaan orang menontonnya. Namun hal yang paling banyak dibicarakan bukanlah kehebatan Fajar. Melainkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bahwa pakaian sederhana tidak menentukan nilai seseorang. Bahwa kemiskinan tidak menghapus bakat. Dan bahwa kesombongan bisa membuat seseorang buta terhadap kehebatan yang berdiri tepat di depannya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Fajar kembali belajar di pesantren. Membantu ibunya saat libur. Mengaji. Dan menjalani hidup sederhana yang sama. Sementara Raka mulai berubah. Ia kembali berlatih. Tetap mengejar prestasi. Tetapi kali ini dengan hati yang berbeda. Karena ada satu pelajaran yang tidak pernah ia lupakan. Pelajaran yang ia dapatkan hanya dalam waktu 10 menit. 10 menit yang mengubah cara pandangnya tentang manusia. Dan setiap kali seseorang memuji dirinya berlebihan, ia selalu teringat pada seorang santri sederhana bernama Fajar Ramadan. Santri miskin yang tidak pernah berusaha membuktikan dirinya kepada siapapun. Namun justru membuat seluruh gedung olahraga terdiam. Tamat.